Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Maya Mardiana. Saya berasal dari kelas SI Bilingual B 2018. Di sini saya akan menjelaskan tentang UTS Enterprise Resource Planning atau disebut dengan ERP. Selanjutnya untuk soal yang pertama, yaitu jelaskan yang dimaksud dengan one input multiproses dalam penerapan ERP dan berikan contoh implementasinya di suatu sistem informasi rumah sakit. Jawabannya, ERP diterapkan untuk mengintegrasikan data dan proses dari seluruh area atau divisi dari organisasi dan menyatukannya agar mudah untuk diakses dan mudah untuk diatur proses bisnis alur kerjanya. Ada juga berbagai alasan dan faktor yang biasanya mempengaruhi praktik ini, di antaranya keterbatasan budget dan banyaknya waktu yang dibutuhkan untuk mengintegrasikan sistem. Maka, untuk mengatasi ini, ada beberapa strategi implementasi sistem ERP di rumah sakit yang dipilih. Contoh implementasi di suatu sistem informasi rumah sakit adalah salah satu yang paling efisien. Misalnya menerapkan software ERP secara menyeluruh di saat yang bersamaan. Artinya dengan budget yang terbatas, rumah sakit memiliki opsi untuk menerapkan software ERP secara bertahap. Selanjutnya soal yang kedua, yaitu salah satu manfaat diterapkannya ERP adalah adanya standarisasi data dan informasi. Jelaskan dan berikan contohnya. Jawabannya, salah satu manfaat diterapkan ERP adalah selain menyediakan perencanaan yang lebih baik, sistem ERP juga dapat meningkatkan efisiensi pada aktivitas rutin harian seperti pemesanan, pengiriman, kinerja pemasok, manajemen kualitas, manajemen kas, dan realisasi penjualan. Sedangkan dengan adanya standarisasi data dan informasi adalah untuk menstandarkan data dan informasi melalui keseragaman pelaporan, terutama untuk perusahaan besar yang biasanya terdiri dari banyaknya bisnis unit dengan jumlah dan jenis bisnis yang berbeda-beda. Selanjutnya soal yang ketiga, jika diketahui untuk memproduksi barang D diperlukan bahan baku A, B, dan C, di mana kondisi keperluan dan karakteristik setiap bahan baku tersebut adalah sebagai berikut. Pertanyaan, itu yang pertama, untuk masing-masing bahan baku A, B, dan C, tentukan nilai-nilai sebagai berikut. Yang pertama itu ada netting, yang kedua loading, yang ketiga offsetting, yang keempat exclusion. Dan yang kedua, jelaskan kesimpulan saudara dari nomor 1 di atas. Untuk jawaban yang pertama, yaitu komponen D. Dari tabel ini, komponen D itu memiliki kebutuhan kotor. Jadi kebutuhan kotor pada periode ke-1 atau ada 10, periode kedua ada 8, periode ketiga ada 20, periode keempat ada 15, periode kelima ada 28, periode ke-6 ada 15, periode ke-7 ada 20, periode ke-8 ada 23. Untuk persediaan di tangan itu ada 28. Jadi persediaan di tangan 28 dengan kebutuhan kotor 10, maka 28 dikurang 10 itu sama dengan 18. Jadi periode ke-1 pada persediaan di tangan itu ada 18. Untuk periode kedua itu ada 28 dikurangi 8 yaitu 10. 18 dikurangi 8 yaitu ada 10. Jadi periode kedua itu persediaan di tangan yaitu 10. Pada periode ketiga itu ada 20. Sedangkan pada periode ketiga itu ada jadwal penerimaan persediaan sebesar 20. Maka 10 ditambah 20 yaitu 30. 30 dikurangi dengan 20 yaitu 10. Maka persediaan di tangan sebesar 10. Untuk periode yang keempat itu sebesar 15 karena lebih besar dari persediaan di tangan yaitu 10, maka persediaan di tangan ini dituliskan dengan angka 0. Maka 5 dari 10 dikurangi 15 tadi akan dimasukkan ke kebutuhan bersih yaitu 5. Untuk periode kelima itu ada 28 karena dikurangi dengan kosong, maka persediaan di tangan tetap kosong. Jadi 28 dimasukkan ke kebutuhan bersih. Selanjutnya untuk yang periode ke-6, ke-7, dan ke-8 juga seperti itu. Maka
Offsetting di sini yaitu pada periode ketiga itu ada 5, periode keempat ada 28, periode kelima ada 15, periode keenam ada 20, dan periode ketujuh ada 23. Selanjutnya pada tabel kedua yaitu ada kebutuhan bersih. Kebutuhan bersih di sini pada periode ke-1 0, periode kedua 0, periode ketiga 0, periode keempat 5, periode kelima 28, dan periode keenam 15, periode ketujuh 20, periode ke-8 23. Jadi di sini ukuran lot yang disediakan di periode ke-1 itu ada 5. Yang di periode ke-5 itu ada 86. Persediaan di tangan periode ke-1 ada 5, periode kedua ada 5, periode ketiga ada 5, periode keempat 0, periode kelima 58, periode ke-6 43, periode ke-7 23, dan periode ke-8 8. Pertama, pencarian nilai loading bahan baku C menggunakan Visual Periode Recruitment atau FPR. Yang kedua dengan institusi lot sebesar 4 bulan, dan yang ketiga load time 1 bulan. Selanjutnya itu ada tabel pada komponen C. Pada komponen C, kebutuhan kotor di sini pada periode ke-1 kosong, periode kedua kosong, periode ketiga ada 5, periode keempat ada 28, periode kelima ada 15, periode keenam ada 20, periode ketujuh ada 23, dan periode ke-8 kosong. Jadwal penerimaan persediaan di sini yang terisi pada periode ketiga itu ada 8, periode keempat ada 10, dan periode keenam ada 20. Persediaan di tangan juga pada periode ketiga ada 3, periode keempat 0, periode kelima 0, periode keenam 0, periode ketujuh 0, periode ke-8 0. Kebutuhan bersih di sini pada periode keempat ada 15, periode kelima ada 15, periode keenam ada 0, periode ketujuh ada 23. Sedangkan offsetting di sini periode ketiga ada 15, periode keempat ada 15, periode kelima ada 0, dan periode keenam ada 23. Pada tabel yang kedua itu ada kebutuhan bersih pada periode keempat ada 15, periode kelima ada 15, periode keenam ada 0, periode ketujuh ada 23. Ukuran lot di sini periode keempat itu 15, periode kelima itu 15, periode keenam ada 0, periode ke-7 juga 23, sama dengan kebutuhan bersih. Persediaan di tangan di sini dari periode keempat sampai periode 7 itu 0. Ini tabel yang ketiga dari komponen C. Yang pertama, kebutuhan bersih pada periode keempat ada 15, periode kelima ada 15, periode keenam ada 0, periode ke-7 23. Ukuran lot pada periode ke-1 ada 15, sama periode kelima ada 38. Persediaan di tangan di sini pada periode ke-1 15, periode kedua 15, periode ketiga 15, periode keempat 0, periode kelima 23, dan periode ke-6 23, periode ke-7 0. Pencarian nilai loading bahan baku C menggunakan load for load dan lead time 1 bulan. Selanjutnya komponen B. Pada tabel ini, pada komponen B terdapat kebutuhan kotor pada periode ketiga itu 10, periode keempat 56, periode kelima 30, periode keenam 40, periode ketujuh 46. Jadwal penerimaan di sini pada periode kedua 10 sama keempat 10, keenam 20. Persediaan di tangan itu ada 18. Maka periode ke-1 itu ada 18, periode kedua itu 18 ditambah 10 jadi 28. Periode ketiga itu ada 18 28 dikurangi dengan 10 yaitu 18. Periode keempat ada kebutuhan kotor 56 10 ditambah 10 ditambah 18 yaitu 28 lebih kecil dari 56, maka persediaan di tangan di sini dimasukkan 0, maka 28 dimasukkan ke kebutuhan bersih. Yang kelima ada 30, maka persediaan di tangan menjadi 0. Yang keenam, periode keenam itu ada 40.
persediaan di tangan juga 0. Untuk periode ke-7 itu 46, yaitu persediaan di tangan juga 0. Jadi kebutuhan bersih di sini pada periode ke-4 itu 28, periode ke-5 itu 30, periode ke-6 itu 20, dan periode ke-7 itu 46. Offsetting di sini, periode ke-2 itu 28, periode ke-3 itu 30, periode ke-4 itu 20, periode ke-5 itu 46. Pada tabel yang kedua yaitu kebutuhan bersih. Pada periode ke-4 kebutuhan bersih yaitu 28, periode ke-5 30, periode ke-6 20, periode ke-7 46. Untuk ukuran lot yaitu pada periode ke-1 itu 20, periode ke-4 itu 20, periode ke-5 itu 20, periode ke-6 itu 20. Maka di periode ke-7 20 ditambah 20 ditambah 20. Jadi persediaan di tangan di sini periode ke-1 itu 20, periode ke-2 20, periode ke-3 20, periode ke-4 12, periode ke-5 2, periode ke-6 2, dan periode ke-7 16. Pencarian nilai loading bahan baku B menggunakan Fiket Order Quantity atau FOQ untuk menentukan lot dengan nilai intuisi 20, lead time 2 bulan. Selanjutnya komponen A. Pada komponen A, kebutuhan kotor di sini pada periode ketiga ada 45, periode keempat ada 45, periode kelima 0, periode ke-6 69, untuk jadwal penerimaan persediaan itu ada pada periode ketiga 15, periode ke-6 20. Jadi persediaan di tangan di sini ada 22 karena persediaan di periode ke-1 itu kosong maka tetap 22, sama dengan periode kedua yaitu tetap 22. Pada periode ketiga itu 22 ditambah 22 lebih besar dari 15 dari jadwal penerimaan persediaan, maka 45 dijadi 22 ditambah 15 karena lebih kecil dari 45 maka di sini diletakkan 0. Pada periode keempat itu 45 karena persediaan di tangan itu 0 maka di persediaan di tangan pada periode kelima itu juga 0. Yang kelima itu periode kelima itu kebutuhan kotornya 0, maka di sini juga tetap 0. Yang keenam itu 69 karena periode persediaan di tangan di sini 0 maka juga 0. Kebutuhan bersih di sini yang periode ketiga itu ada 8, periode keempat ada 45, periode kelima ada 0, dan periode keenam ada 49. Offsetting di sini periode kedua itu 8, periode ketiga 45, periode keempat 0, dan periode kelima 49. Rumus yaitu akar 2 X 102 X 2000 per 2500 sama dengan 12,77 sama dengan 13 lot. Pada tabel yang kedua itu ada kebutuhan bersih. Pada periode ketiga itu 8, periode keempat 45, periode kelima 0, periode keenam 49. Ukuran lot di sini pada periode ke-1 itu 13, pada periode ke-4 itu 13 ditambah 13 ditambah 13 ditambah 13. Untuk periode ke-6 itu 13 ditambah 13 ditambah 13. Pada persediaan di tangan di sini pada periode ke-1 itu 13, periode kedua 13, periode ketiga 5, periode keempat 12, periode kelima 12, periode ke-6 2. Di mana rata-rata kebutuhan dalam 8 bulan tersebut sebesar 450 unit dengan biaya pemesanan sebesar Rp2.000 per pesan dan biaya penyimpanan Rp2.500 per unit per periode. Penentuan loading bahan baku menggunakan metode IOQ, lead time 1 bulan. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata atau banyak kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.